Eh, jadi untuk hari ini kita akan belajar materi kalkulus yang kedua. Untuk kalkulus yang kedua ini saya akan fokuskan pada integral. Sebenarnya saya ingin ngajarin aplikasi integral juga buat adik-adik, tetapi karena menurut saya materinya cukup lumayan agak sulit, cukup sulit ya. Jadi untuk hari ini saya akan mengajarkan integralnya aja dulu dan juga materi tentang vektor. Nanti mungkin saya akan bahas sekilas kegunaan integral ini sebenarnya apa aja. Dan nanti mungkin untuk materi itu adik-adik bisa baca-baca sendiri karena mungkin untuk pengaplikasinya terhadap integral itu lumayan sulit di situ, oke? Kita akan hari ini belajar mengenai teknik-teknik untuk melakukan integral dan juga pengertian integral. Nah, jadi integral itu apa itu sebenarnya integral? Integral ini sering kita sebut sebagai kebalikan dari turunan atau anti turunan. Fx dilambangkan dengan F besar, kita sebut sebagai anti turunan dari Fx pada suatu selang I. Selang I maksudnya interval, suatu interval jika turunan dari Fx tersebut, turunan dari F besar X, sama dengan Fx. Artinya, eh, sebenarnya anti turunan adalah kebalikan dari turunan gitu ya. Integral adalah kebalikan dari turunan atau derivatif untuk X elemen dari integral tersebut. Yaitu bila X merupakan titik ujung dari I, maka fx sering disebut sebagai f aksen X cukup merupakan turunan sepihak. Yaitu sekedar informasi buat adik-adik. Kemudian proses untuk mencari anti turunan ini kita sebut sebagai integrasi atau kita sebut sebagai integral. Notasi dari integral itu dilambangkan dengan ini, kayak cacing gitu, huruf S. Terus fx dx akan sama dengan f besar X plus C. Nah, kalau ada plus C-nya kita sebut sebagai integral tak tentu. Kenapa kita sebut sebagai integral tak tentu? Karena di saat kita menurunkan suatu persamaan ini kan, kita punya suatu persamaan. Konstantanya kan saat kita turunkan, konstantanya kan menjadi hilang gitu kan. Konstantanya menjadi hilang. Nah, tetapi saat kita melakukan integrasi, kita mengembalikan konstanta tersebut. Kita mengembalikan konstantanya, tetapi kita kan nggak tahu nilai konstantanya ini berapa gitu ya. Sehingga kita katakan aja plus C. Artinya kita nggak tahu nilai dari konstantanya. Sehingga kita sebut sebagai integral tak tentu. Oke, dari rumus untuk turunan fungsi, kita bisa merumuskan beberapa rumus integral tak tentu menggunakan kebalikannya gitu ya. Kalau kemarin kita punya misalnya pas di turunan fungsi, kita punya d dari x pangkat r per dx. Ini akan sama dengan r dikali x pangkat r min 1 gitu kan. Nah, ini untuk derivatif. Tetapi sekarang kita mau cari integral. Integralnya adalah kebalikannya. Kalau kita punya x pangkat r, artinya nanti integralnya akan menjadi x pangkat r plus 1, di mana pangkatnya sekarang kita naikkan. Kita tambahkan dengan 1, tapi kita bagi dengan r plus 1. Nah, cara untuk membuktikannya bagaimana? Cara untuk membuktikannya adalah kita turunkanlah persamaan ini. Jika kita turunkan akan menjadi r plus 1 dibagi R plus 1 dikali X pangkat R plus 1 min 1 yaitu X pangkat R. Maka terbuktilah bahwa ini merupakan integral dari X pangkat R. Seperti itu ya. Kemudian, integral dari sin X akan sama dengan negatif cos X plus C. Karena kemarin kita tahu bahwa turunan dari cos X itu adalah minus sin X kan. Turunan dari cos X itu minus sin X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Maka integral dari sin X adalah minus cos X gitu ya. Minus cos X. Kebalikannya gitu ya. Kemudian integral dari cos X adalah sin X plus C. Kemudian yang keempat, integral dari secant X tan X dx akan sama dengan secant X plus C. Ini didapatkan dari mana? Karena kalau kita integralkan secant X, kalau kita turunkan secant X, hasilnya akan menjadi secant X dikali tan X berdasarkan yang minggu lalu. Jadi adik-adik kalau misalnya
kurang paham materinya ini, adik-adik bisa review kembali materi yang ada di minggu kemarin, ya, mengenai turunan, seperti itu. Kemudian kita lanjut, kosekan X dikali kotangan X dx, integralnya akan sama dengan negatif kosekan X plus C. Di mana kalau kita turunkan kosekan X ini, hasilnya akan sama dengan negatif kosekan X kotangan X. Nah, adik-adik ingat kembali ya apa itu kosekan, apa itu kotangan, dan apa itu sekan. Kita ingat kembali berdasarkan trigonometri kemarin. Sekan itu adalah satu per cos X gitu ya. Per cos X. Jadi silakan diingat lagi. Tan itu tan itu sin X per cos X. Kemudian kotangan X itu satu per tan X. Gitu ya. Kemudian kosakan X itu apa? Satu per sin X gitu ya. Satu per sin X. Oke. Nah, kita kan udah punya nih rumus-rumus dari integral tersebut. Kemudian ada lagi kosekan kuadrat X adalah negatif kotangan X plus C. Sekan kuadrat X adalah tan X plus C. Nah, adik-adik tidak perlu menghafal eh, semua rumus ini terlalu apa gitu ya. Kayak gak usah dihafal mati gitu. Tapi adik-adik bisa turunkan beberapa kali persamaan, adik-adik akan dapat rumus ini. Misalnya, gimana cara kita mau dapatin integral dari sekan kuadrat X adalah tan X? Pertama yaitu kita menurunkan tan X dulu. Kalau kita turunkan tan X, kita akan dapat hasilnya secant kuadrat X. Sehingga integral dari secant kuadrat X sama dengan tan X. Kebalikannya gitu ya. Kemudian kita punya lagi nih, integral dari fx pangkat R dikali fx dx akan sama dengan fx pangkat R plus satu per R plus satu. Ini sebenarnya adalah rumus integral substitusi. Untuk soal ini nanti akan saya jelaskan lagi lebih dalam di contoh kita ya. Ini disebut sebagai eh, metode substitusi gitu ya, teknik substitusi. Untuk hari ini kita akan belajar metode substitusi saja ya. Sebenarnya ada beberapa metode untuk mengerjakan integral. Ada tiga gitu ya. Menggunakan substitusi, kemudian menggunakan integral parsial, terus yang terakhir bisa menggunakan substitusi dengan fungsi trigonometri. Tetapi untuk yang trigonometri dan yang parsial saya rasa akan terlalu sulit kalau kita pelajari. Jadi mungkin untuk hari ini kita belajar yang simple aja, yaitu yang substitusi dulu. Nah, untuk sisanya nanti saya serahkan kepada adik-adik sendiri apakah ingin mempelajarinya atau enggak. Gitu ya. Nanti sebenarnya materi integral ini akan dibahas lebih dalam lagi kalau adik-adik udah masuk ke kelas 12 atau kelas 11 SMA. Ini dasar-dasarnya aja dulu kita pelajari. Adik-adik di sini udah pada kelas berapa ya? Udah udah belajar integral belum? Liwa sama Joel. Sama Brian SMP masih ya. Kayaknya belum belajar deh. Belum. Belum ya? Masih masih kelas 10, Bang. Oh ya, masih kelas 10. Berarti belum ya. Nanti kita bahas yang kedua nanti belajar vektor gitu ya. Ini ada vektor juga. Nah, untuk integral ini sebenarnya nggak termasuk ke dalam materi OSN. Jadi saya memutuskan untuk mengajarkan ini supaya untuk eh, memper, memperdalam pemahaman adik-adik untuk materi matematikanya dulu. Misalnya, nanti kalau misalnya di SMA, adik-adik bisa mengikuti dengan baik gitu ya, dengan lancar. Jadi ini adalah kayak pengantarnya gitu. Nanti untuk lebih dalamnya lagi, pasti adik-adik akan belajar lagi di SMA atau sekolah masing-masing gitu ya. Kemudian, integral memiliki sifat linear gitu ya. Nah, contoh soal kita adalah, hitunglah integral tak tentu berikut. Ditanya adalah integral dari sin dari 2x plus 1 dx. Nah, kita memakai teknik substitusi namanya di sini. Kita misalkan U sama dengan 2x plus 1, gitu ya, 2x plus 1, maka kita dapatkan bahwa, oh ya, by the way, kalau adik-adik masih misalnya merasa ini agak susah, nanti misalnya untuk evaluasi kedua, nanti saya kasih soal yang vektor aja ya, nggak harus yang integral ini, oke? Untuk adik-adik nanti saya kasih soal yang vektor aja untuk evaluasi keduanya. Untuk integral tak tentu berikut ini, yaitu integral dari sin 2x plus 1 ini, cara ngitungnya adalah kita substitusikan dulu. Kita misalkan nilai U akan sama dengan 2x plus 1. Kemudian jika kita turunkan,
Kita kemarin udah belajar teknik menurunkan ya. Kita turunkan sebelah kiri. Turunan dari U adalah satu gitu ya. Satu. Sehingga kita buat DU. Akan sama dengan turunan dari 2x plus satu, yaitu adalah 2. Satunya hilang karena turunan dari konstanta adalah nol gitu ya. Sehingga menjadi DU sama dengan 2 dikali 2 dx. Maka berarti dx akan sama dengan setengah DU gitu ya. Sehingga kita bisa substitusikan menjadi sin U, ini kan U ya, dikali dx-nya akan menjadi setengah DU. Nah, setengahnya bisa kita keluarkan, kayak ngerjain sigma juga, setengah dikali integral sin U DU. Nah, integral sin U DU ini berapa? Integral sin U DU adalah negatif cos X, yaitu negatif cos U. Sehingga menjadi negatif cos U plus C. Kita kembalikan lagi U-nya. Akan sama dengan negatif setengah dikali cos 2X plus satu ditambah C. C ini adalah suatu nilai konstanta tak tentu. Ya. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial sederhana. Nah, jika kita punya f aksen X sama dengan fx, maka integral dari fx dx ya akan sama dengan fx plus c. Jadi integral dari jika suatu persamaan punya sebuah turunan, integral dari turunan tersebut akan sama dengan persamaan tersebut gitu ya. Jadi integral dan turunan ini punya hubungan yang saling timbal balik gitu. Jadi jika A adalah turunan B, maka B adalah integral A. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak dia saling berhubungan gitu ya. Nah, dalam bahasa diferensial bisa kita sebut sebagai jika F besar X, F besar itu bisa kita bilang apa ya? F besar itu kayak fungsi antiturunannya. Jika turunan dari antiturunannya adalah fx, maka turunan dari fx akan sama dengan fx. Sehingga bisa kita katakan bahwa integral dari turunan fungsi itu adalah fungsi itu sendiri gitu. Jadi kalau kita integralkan turunannya, akan kembali lagi menjadi fungsi itu sendiri. Karena turunan dan integral sekali lagi punya hubungan saling timbal balik. Nah, contohnya, tentukanlah persamaan kurva yang melalui titik 1,2 dan mempunyai turunan 2x di setiap titik x, y yang dilaluinya. Oke, nah kita tuliskan, misalkan y sama dengan fx. Dalam bahasa diferensial, informasi ini bisa kita tuliskan sebagai dy sama dengan 2x dx. Karena tadi, di setiap titik x, y-nya, dia mempunyai turunan 2x. Nah, kita integralkanlah kedua sisi gitu ya. Kita integralkan integral dy sama dengan integral 2x dx. Integral dy akan sama dengan y. Karena integral dari konstanta adalah integral dari satu adalah y gitu ya. Karena y kalau kita turunkan akan menjadi satu gitu kan. Kemudian integral 2x akan sama dengan, nah integral 2x gimana ngitungnya? Integral 2x adalah, tadi kan kita udah tahu ya, 2 dikali X kan pangkat satu berarti satu per satu tambah satu X pangkat satu tambah 2 gitu kan. Satu tambah satu. Sehingga menjadi 2 dikali setengah dikali X kuadrat. Sehingga menjadi nilainya menjadi X kuadrat gitu ya. X kuadrat plus C2. Nah, C1 dan C2 bisa kita singkat aja menjadi Y sama dengan X kuadrat plus C. C-nya kita abaikan aja gitu ya. Sehingga kita punya bahwa 2 kita substitusikanlah nilai dari Y dan X-nya. Kan dia melalui titik 1,2. Berarti 2 sama dengan satu kuadrat plus C. Berarti didapatkan C sama dengan satu. Sehingga persamaan kurvanya menjadi Y sama dengan X kuadrat plus satu. Nah, kurang lebih gitu. Untuk untuk persamaan diferensial sederhana. Kemudian, untuk memahami lagi konsep integral, kita akan masuk ke notasi sigma. Nah, notasi sigma ini akan berhubungan erat dengan integral gitu ya. Integral ini dipakai buat apa sih sebenarnya? Kita belajar integral mulu nih dari tadi. Nah, kita pahami dulu dengan konsep sigma. Sigma dari I sama dengan 1 ke N akan sama dengan
A1 plus A2 plus titik-titik sampai AN. Seperti yang kita pelajari kemarin kan. Dan integral dari I sama dengan 1 ke N dari K akan sama dengan K plus K sampai sebanyak N kali akan sama dengan NK. Oke, ini adalah beberapa sifat rumus sigma. Kayaknya kemarin udah aku jelasin ya di materi aljabar kalau nggak salah, materi barisan dan deret. Nah, jadi sifatnya linear juga, kayaknya bisa kita keluarin, terus kalau dia ada notasi plus minus bisa kita jabarkan juga gitu ya. Kemudian ada deret teleskopik. Ini disebut sebagai deret teleskopik. Jadi dia kayak saling saling menghabisi gitu ya. Sehingga nanti yang tersisa adalah AN plus 1 dikurang 1. Contoh soal dari teleskopik ini kemarin ada aku kasih di eh, evaluasi satu kita. Evaluasi satu nomor satu. Jadi adik-adik bisa cek lagi di sana gimana cara mengerjakan deret teleskopik. Gitu ya. Sorry, aku agak flu dikit. Kemudian kita masuk, ini ada beberapa rumus juga. Jumlah dari 1 sampai N untuk I akan sama dengan N kali N plus 1 per 2. Ini misalnya 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai N gitu ya. Nah, gimana kalau dia pangkat 2? Kita punya rumusnya 2. Kita punya rumusnya juga, yaitu ini. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Kemudian untuk pangkat 3 akan sama dengan jumlah kuadrat dari I gitu ya. Jumlah kuadrat dari N kali N plus 1 per 2. Jadi, sebenarnya 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus titik-titik gitu ya sampai N pangkat 3 akan sama dengan 1. Jadi ini selalu diingat ya adik-adik. Ini lumayan, ini soalnya persamaan, apa namanya, identitas ini lumayan penting gitu ya. 1 plus 2 plus titik-titik hingga N dikuadratkan. Jadi jumlah kubik dari N bilangan pertama akan sama dengan kuadrat dari jumlah N bilangan pertama gitu ya. Kemudian yang terakhir kalau pangkat 4 nih ada rumusnya lagi. Nah ini nggak usah dihafal lah karena pangkat 4 ini sebenarnya agak jarang sih kita pakai gitu ya. Paling sering pangkat 1, 2, sama 3 gitu ya. Nah jadi apa hubungannya antara sigma dengan integral tadi? Yaitu kita bahas di integral tentu. Nah kita misalkan fungsi fx ini kontinu. Kontinu artinya dia selalu berkesinambungan. Gak ada fungsi kita yang patah gitu kan. Dia fungsinya selalu berkesinambungan, selalu terdefinisi pada selang AB. Kalau kita punya tanda kayak gini, artinya A dan B termasuk ya. Kalau ada tanda kayak gini, A dan B termasuk ke dalam intervalnya. Dan apa namanya, delta dari XK akan sama dengan B dikurang A per N, yaitu lebar partisi dari AB. Nah, misalkan AB ini kita bagi ke dalam, misalkan kita punya suatu fungsi nih, misalnya kita punya suatu fungsi nih, kayak gini dia. Kita bagi ke dalam N buah, gitu ya, N buah, kita bagi ke dalam N buah, gitu ya. Nah, titik-titik aja kita buat titik-titik sampai, sampai, kita bagi sampai sebanyak N, N gitu ya. Kita bagi sebanyak N partisi. Maka, ini akan menjadi, eh, lebarnya ini akan menjadi delta X. Kita bilang delta X gitu ya. Nah, kemudian X kabar itu adalah rata-ratanya, rata-ratanya gitu ya, rata-rata dari ini dikurang ini per 2. Berarti ini adalah XK. Rata-ratanya akan menjadi XK. Artinya XK-nya adalah tingginya gitu kan. Maka kita bisa definisikan, nah, kita bisa mencari luas dari kurva di bawah, kita bisa mencari luas dari kurva ini, luas bidang di bawah kurva. Nah, jadi sebenarnya integral ini berguna untuk mencari luas bidang di bawah kurva gitu ya. Di bawah kurva.
Cuman kayaknya karena ini apa namanya? Karena aku pakai apa ini jadinya nanti kayaknya nggak ke save deh. Ya, luas bidang di bawah kurva. Apa luas bidang di bawah kurva? Luas bidang di bawah kurva akan sama dengan, nah, integral dari A ke B, ini misalnya ini adalah A gitu ya. Terus ini adalah B gitu. Integral dari A ke B dari fx akan sama dengan kita sebut sebagai luas bidang di bawah kurva. Nah, luas itu gimana cara nyarinya? Luas itu adalah fxk, yaitu nilai ininya, nilai tingginya. Ini fxk, itu kan, dikalikan dengan delta x gitu ya. Dikalikan dengan delta x. Dikalikan dengan sebanyak berapa kali kita bagikan n tersebut? Kita bagikan sebanyak n kali. Kalau kita bagikan sebanyak n partisi, artinya jumlah luasnya adalah jumlah dari fxk dikali delta x yang pertama, ditambahkan dengan fxk kedua dikali delta x yang kedua, terus luas yang ini, luas yang ini, luas yang ini, hingga tak hingga gitu ya, hingga sampai n. Nah, supaya supaya dia semakin kecil, karena kalau kita bagi dia makin kecil, kita slice makin kecil, nanti akan semakin akurat lah, akan semakin akurat lah apa kita, semakin akurat lah perhitungan kita, sehingga delta x-nya harus mendekati nol. Delta x kita harus mendekati nol, harus makin kecil, atau dengan kata lain dia kita bagi sebanyak tak hingga. Jadi kurang lebih itulah pengertian dari integral. Integral itu sebenarnya apa? Integral itu sebenarnya adalah luas bidang di bawah kurva. Luas bidang di bawah kurva. Jadi kalau kita punya misalnya kurva kita x kuadrat nih, x kuadrat. Kita bisa hitung berapa, nggak gini nulis x kuadrat. X kuadrat gini ya, sorry ya. X kuadrat plus satu lah ya. Kita bilang x kuadrat plus satu, ini ada di satu gitu kan. Nah, kita bisa cari luas dari bidang ini di bawah kurva. Kita bisa cari luas misalnya dari negatif 2 ke 2. Kita bisa cari luasnya nih menggunakan integral tadi. Nah, gimana tuh integral dari minus 2 ke 2 untuk x kuadrat plus satu. Nah, tadi kan kita udah belajar integral tanpa menggunakan batas. Tadi kan integral kita itu kan integral tak tentu ya. Kita nggak punya, sorry, kita lupa kelupaan Dex. Tadi kan kita menggunakan integral tak tentu kan. Sekarang kita diperkenalkan dengan sebuah konsep bernama integral tentu. Itu kita sebut sebagai integral Riemann. Dia punya batas, yaitu dari minus 2 ke 2. Misalnya di kurva yang saya miliki ini. Nah, jadi integral tentu ini akan menghilangkan plus C-nya. Nah, gimana itu konsepnya? Kita akan bahas di teorema ini gitu ya. Jadi integral tentu akan memiliki beberapa teorema. Nah, untuk konsep ini, apakah adik-adik lumayan jelas? Lumayan udah mengerti untuk penjelasannya? Kira-kira integral itu dari mana sih berangkatnya kita? Oh ya, ini ada baru masuk Ivan ya. Oke, halo Ivan. Kita masuk ke teoremanya ya. Di sini ada tiga teorema dasar. Misalkan fx adalah fungsi terbatas pada A dan B. Artinya dia dibatasi oleh A dan B. Dan kontinu kecuali pada sejumlah hingga titik. Jadi dia kontinu, cuma sedikit aja yang tak kontinu. Dia kontinu hampir di semua titik. Sejumlah hingga titik. Hingga artinya masih ada titik-titik kita yang terdefinisi. Gak semua titik kita gak terdefinisi gitu ya. Maka kita bisa bilang fx integralable pada A dan B. Integralable ini kurang lebih konsepnya mirip kayak differentiable atau apa namanya kemarin kita pelajari kontinu gitu ya. Kontinu yaitu limitnya ada gitu ya. Kemudian kita punya dua teorema dasar kalkulus. Teorema fundamental kalkulus sering kita sebut atau biasa disebut sebagai TFK gitu ya. Apa teorema dasar kalkulus? Yang pertama, teorema dasar kalkulus yang pertama adalah misalkan Nan fx anu bay. Jadi apa ya? relak. Halo? Itu relak. Nah, Ah ini ada itu gue
Ay, Mhm. Sebentar ya, oh, Hima sorry. ya. Sorry. Oke, kita lanjut ke penjelasan teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus pertama, misalkan fx ini kontinu pada A dan B. Maka kita bisa bilang fx, f besar x adalah antiturunan dari fx. Nah, kita bisa hitung integral dari A ke B untuk fx akan sama dengan fb. Nah, kalau kita bilang fb, kalau f-nya sudah f besar, ini artinya menandakan fungsi integral tak tentunya gitu ya. Fx ini adalah integral tak tentunya. Kita cari dulu nilai integral tak tentunya itu berapa, baru kita masukinlah nilai b dan a-nya ke dalam integralnya tersebut. Jadi pertama harus kita integralkan dulu, baru kita masukin nilai b dan a-nya. Ini adalah integral tak tentu gitu ya. Nah, jadi kalau batasnya dari b ke a artinya akan sama dengan integral b dikurang integral a. Kemudian kita punya teorema dasar kalkulus yang kedua. Misalkan fx kontinu pada a hingga b, maka terdapat c pada ab, akan terdapat c pada ab, sehingga eh, integral dari fx dari b ke a akan sama dengan fc dikali b dikurang a. Teorema ini kita sebut sebagai teorema nilai rata-rata, di mana fc ini akan menjadi nilai rata-rata integral dari fx. Kurang lebih gitu, karena ini integral tak tentunya ini kan mencari luasnya gitu ya, luasnya kan. Nah, sementara B dikurang A itu adalah interval. Nah, kalau tadi kita misalnya punya nih, misalnya kita punya A hingga B gitu ya. Terus kita punya sebuah kurva. Gimana kita cari berapa nilai rata-rata dari kurva ini? Berapa nilai rata-rata tingginya? Kita bisa cari menggunakan integral juga. Maka FC rata-ratanya akan sama dengan integral ini dibagi dengan B dikurang A. Misal kita dapat inilah rata-ratanya. Itu harus kita dapatkan dengan cara membagikan luasnya. Kan kita cara mencari nilai Y itu kan, kalau kita punya persegi itu kan berarti luas dibagi panjangnya gitu kan. Kalau kita mau cari lebar, itu kan adalah luas dibagi panjang. Luasnya adalah integral. Ini kita bisa bayangkan sebagai luas. Kemudian lebarnya bisa kita bayangkan sebagai FC. Dan B kurang A adalah panjang. Sehingga FC akan menjadi nilai rata-rata dari integral tersebut. Sehingga sering kita sebut sebagai teorema nilai rata-rata. Nah, teorema nilai rata-rata nanti kita akan ada di soal latihan ini ya. Oh, aku nggak buat di sini ya. Oh, nggak ada. Ya udah deh. Kita bahas. Oh, nggak ada. Oke, oke. Nggak apa-apa. Eh, kita akan masuk ke contoh dari mengerjakan integral tentu. Ditanya adalah selesaikan integral tentu berikut. Ada integral dari V ke V per 2 dari sin 2x dx. Nah, pertama-tama kita lakukan substitusi kayak tadi ya. Kita misalkan U kita adalah 2x. Artinya, kalau kita turunkan masing-masing ke kedua sisi, turunan U akan sama dengan DU. Dan turunan 2x akan sama dengan 2 dikali dx. Karena turunan 2x adalah 2 gitu ya. Dx adalah turunan dari, karena kita turunkan terhadap x, berarti dx-nya tetap. Kita save gitu ya. Untuk x sama dengan 1/v, dan x sama dengan v, maka U adalah v dan 2v. Jadi harusnya bukan V dan 2V, sorry. Ini harusnya untuk X sama dengan V per 2. Untuk X sama dengan V per 2. Dan X sama dengan V. Berarti U-nya adalah 2 kali X. Yaitu V dan 2V. Jadi kalau kita melakukan integral tak tentu, kita jangan lupa bahwa batas-batasnya juga nanti harus kita ubah. Sehingga integral dari sin 2x dx dari V ke V per 2 akan sama dengan, nah 2x-nya kita ganti menjadi U gitu ya. U. Kemudian dx kita ganti jadi setengah du. Gitu kan? Karena du adalah 2 dx, maka dx adalah setengah du. Nah, setengahnya kita keluarin, setengah du gitu ya. Kan sama dengan, nah, tadi integral dari sin u adalah minus cos du.
minus minus cos U. Sehingga akan sama dengan minus setengah dikali cos U dari 2V ke V. Nah, ini kita kasih kayak batasnya gitu ya. Batasnya tadi kita ubah jadi dari 2V ke V. Nah, kemudian apa yang kita lakukan sekarang? Berdasarkan teorema kalkulus pertama tadi, artinya kalau dia dari B ke A, berarti sama dengan FB dikurang FA. Berarti FB-nya adalah cos 2V dikurang cos V. Cos 2V adalah cos 360. Cos 360 itu kan eh, cos 0 berapa ya? Satu gitu ya. Cos V adalah negatif satu. Sehingga satu dikurang negatif satu akan menjadi 2. Negatif setengah dikali 2 sama dengan negatif satu. Kurang lebih begitu untuk integral tentu. Kemudian integral tentu ini memiliki beberapa sifat-sifat. Untuk yang pertama, kalau kita punya integral C ke A, ini akan sama dengan integral B ke A ditambah integral C ke B. Nah, ini rumusnya datang dari mana? Integral B ke A kan sama dengan FB dikurang FA ya, dikurang FA. Terus, integral C ke B itu kan sama dengan FC dikurang FB. FC dikurang FB. Nah, kemudian artinya ini akan habis gitu kan? Sehingga akan bersisa FC dikurang FA. Nah, akan samalah ini dengan FC dikurang FA. Artinya teorema kita sudah benar. Sifat-sifatnya sudah benar. Kemudian yang kedua, bila fungsi ganjil, maka integral dari A ke minus A dari fx sama dengan 0. Nah, adik-adik sudah tahu belum cara membedakan fungsi ganjil dengan fungsi genap? Fungsi ganjil, di fungsi ganjil adalah, fungsi ganjil itu apa? Fungsi ganjil itu adalah fungsi yang memiliki sifat fx, sorry, f minus x, sama dengan negatif fx. Ini sifat dari fungsi ganjil. Kemudian fungsi genap ini fx sama dengan f minus x. Nah, apa contoh fungsi ganjil fungsi genap? Contoh fungsi ganjil adalah contohnya x pangkat 3. Oke, ini kita lakukan aja. Contohnya yang fungsi genap ini x pangkat 2. Kenapa x pangkat 3 kita sebut sebagai fungsi ganjil? Karena kalau kita punya nih misalnya. Nah, sorry, langsung aja dari aljabar aja kita kerjakannya. X pangkat 3 nih. F negatif X-nya kan negatif X pangkat 3. Negatif X pangkat 3 itu sama dengan negatif X pangkat 3. Ini kan adalah minus fx gitu ya. Minus fx. Ini adalah f minus x. Jadi karena f minus x sama dengan minus fx, artinya fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Nah, kita lihat lagi dari grafiknya. Ini kan saling berlawanan ya. Saat di sini satu, misalnya kita punya nih, pas x-nya satu, pas dia minus satu, nilainya adalah negatif satu gitu ya. Sehingga dia disebut sebagai fungsi ganjil karena kebalikan. Nah, gimana dengan fungsi genap? Fungsi genap, kita punya fungsinya itu simetris terhadap garis, terhadap sumbu Y. Sehingga, misalnya X kuadrat nih, X kuadrat minus X kuadrat, ini kan akan sama dengan X kuadrat ya, karena dia positif. Karena sama dia, tandanya nggak saling berlawanan, dia disebut sebagai fungsi genap. Nah, kenapa ini jumlahnya akan sama dengan nol? Karena kalau kita perhatikan pada fungsi ganjil, ini kan luasnya akan menjadi N gitu ya. Luas yang ini akan sama dengan N juga. Karena luasnya sama-sama N, tetapi ini arahnya ke bawah. Sehingga kalau arahnya ke bawah artinya ini akan menjadi minus N. Maka totalnya akan sama dengan, kalau dari N sama minus N,
totalnya akan menjadi nol gitu ya. Sedangkan di sini totalnya akan sama dengan bukan menjadi nol akan tetapi kita jumlahin menjadi n ditambah n akan menjadi 2n. Akan menjadi 2 dikali integral fungsi dari a ke nol dari fx. Gitu kira-kira untuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, kemudian ini masih banyak nggak? Oh, dikit lagi. Kemudian turunan dari turunan dari ini kalau ada D artinya turunan ya. Turunan dari integral Vx Wx untuk FTDT kan sama dengan di sini kita memakai aturan apa namanya? Kita memakai aturan rantai di sini ya, aturan rantai di mana akan menjadi nah, tadi kan kita udah belajar kalau kalau kayak gini dia artinya ini harusnya kan f dari Wx gitu ya. Hasil yang di dalam ini harusnya adalah f dari Wx dikurang f dari Wx gitu ya. Nah, tapi kan dia kita turunkan lagi gitu kan. Kita turunkan lagi nih. Karena kita turunkan berdasarkan aturan rantai, turunan dari Fwx, ini kan fungsi komposisi ya, akan sama dengan turunan dari F besar adalah F kecil gitu ya. Yaitu fungsi itu sendiri. F kecil dari Vx dikali dengan turunan Vx, turunannya yang di atas ini. Dikurangkan dengan F dari Wx, dikurangkan dengan turunan turunan dari fungsi yang di dalamnya. Berdasarkan aturan rantai. Nah, kemudian kita akan mempelajari cara menghitung integral tak tentu. Kita bisa menggunakan substitusi. Substitusi tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Misalnya, kita punya integral x kuadrat plus x pangkat setengah dikali 2x plus 1 dx. Gimana cara mengerjakannya? Pertama kita substitusi dulu. U sama dengan x kuadrat plus x. Sehingga du kita akan sama dengan 2x plus 1. Gitu kan kita turunkan dulu. Integral di atas akan berubah menjadi integral dari U pangkat setengah. Nah, ini jadi U dikali 2x plus 1 dx. Ini kan sama dengan du gitu ya. Du akan sama dengan, nah, kita integralkan nih pakai cara yang tadi. Ini adalah 1 per 1 plus setengah dikali U pangkat 1 plus setengah. Jadi berapa itu? 1/3/2 berarti 2/3 dikali U pangkat 3/2. Nah, kalau adik-adik kurang yakin sama jawabannya, bisa dicek lagi. Kalau kita turunkan ini, apakah hasilnya akan sama dengan U pangkat setengah? Ini sebenarnya masih kurang lagi, harusnya ini belum selesai ya, karena U-nya harus kita kembalikan lagi. Ini harusnya sama dengan 2/3 dari X kuadrat plus X. Kita balikin lagi U-nya. Pangkat 3/2, pangkat 3/2 plus C. Oke, untuk integral tentu, maka kita ubahlah batas-batasnya mengikuti nilai dari substitusi U. Misalnya pada saat X kita sama dengan nol, pada saat X kita sama dengan nol, U kita harus menjadi nol kuadrat tambah nol, yaitu nol. Seperti cara yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian kita akan mengerjakan latihan soal. Di sini ada 3 soal aja, tapi anaknya banyak ya. Ini anaknya ada 3, masing-masing. Jadi kita akan kerjakan satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. Selesaikan integral tak tentu berikut. Integral dari... Nah, kita kerjakan dua-dua aja ya. Jadi yang ketiga ini saya berikan sebagai tantangan kepada adik-adik untuk dicoba gitu ya. Sebenarnya ini masih banyak sih. Ini lagi nanti ini untuk integralnya gitu ya. Tapi kita kerjakan ini. Siapa tahu waktunya nggak sempat gitu ya. Nah, pertama kita akan mengerjakan integral dari... Kita ambil dulu tanda integral. Ini kita butuhnya integral tak tentu ya. Integral dari X kuadrat plus 1 dikuadratkan
dx. Gitu ya. Kita misalkan U sama dengan U sama dengan X kuadrat plus 1. Maka didapatkan DU akan sama dengan kita turunkan U didapatkan 1 kan. Jadinya DU tersisa DU. Gimana dengan X kuadrat plus 1 didapatkan menjadi 2X dx. Ini kayaknya aku kekurangan sesuatu deh sebentar ya. Oh, sorry. Ini kita nggak pakai substitusi. Aku ada salah dikit. Kita nggak pakai substitusi. Jadi kita harus hati-hati ya. Kapan kita menggunakan substitusi? Kita menggunakan substitusi saat kita udah nggak bisa lagi melakukan eh, pemfaktoran. Biasanya substitusi itu berguna untuk soal-soal yang berhubungan dengan perkalian. Tetapi di sini ini masih bisa kita jabarkan gitu ya. Masih bisa kita jabarkan. Di sini kita di sini kita bisa jabarkan lagi jadi apa? Sorry, ini kita pindahin dulu lah. Kita jabarkan jadi eh, X kuadrat plus 1 itu kan sama dengan X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 dari dx. Nah, ini akan sama dengan integral dari X pangkat 4 dx. Kita pecah-pecah ya. Ditambah integral dari 2X kuadrat dx. Ditambah dengan integral dari 1 dx. Nah, kemudian kita lanjutin. Integral dari X pangkat 4 dx akan sama dengan 1/4 tambah 1 dari X pangkat 5 plus C. Gitu ya. Tapi C-nya kita abaikan aja. Nanti C-nya sekaligus di akhir gitu ya. Ditambah 2/2 tambah 1 pangkat X pangkat. 2 tambah 1 adalah 3. Ditambah dengan 1/1 X pangkat. Tadinya 0 jadi pangkat 1. Akan menjadi 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3 X pangkat 2/3 X pangkat 3 ditambah X ditambah C. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Untuk soal ini apakah adik-adik sudah paham untuk cara mengerjakan soal yang pertama? Atau ada yang harus saya ulang? Gimana kira-kira? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Oke, Liwa udah kasih jempol. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, tentukan nilai dari integral 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 nih kayak cacing-cacing gitu ya. Integral dari 3x akar 3x kuadrat plus 7 dari dx. Nah, akan sama dengan, nah ini, nah di sini kan kita udah nggak bisa lagi kan menjabarkannya gitu kan. Nah, karena kita nggak bisa jabarkan, kita gunakan metode substitusi. Kita misalkanlah bahwa eh, U akan sama dengan 3x kuadrat, U sama dengan 3x kuadrat plus 7. Maka akan didapatkan bahwa DU akan sama dengan 6x. Artinya 3x, sorry 6x dx. Artinya setengah DU akan sama dengan 3x dx. Berarti jabarkan ini menjadi, kita bisa jabarkan ini menjadi integral dari eh, akar akar dari U dikali setengah, sorry, akar dari U dikali setengah DU. Nah, ini kan sama dengan setengah dikali integral.
Nah, akar U kan adalah U pangkat setengah ya, dari DU. Berarti akan sama dengan setengah dikali 1 tambah setengah. 3/2. Dikali U pangkat 3/2. Eh, 3/2. Berarti akan sama dengan setengah kali 1 kali 3/2 akan sama dengan 1/3. 1/3 U pangkat 3/2. 1/3 U pangkat 3/2 plus C, atau kita substitusikan lagi U-nya, akan didapatkan 1/3 dari U-nya adalah 3x² plus 7 pangkat 3/2 plus C. Oke, untuk soal ketiga ini nanti bisa ada coba sendiri, tapi ini harus agak hati-hati untuk mengerjakannya. Jadi harus pintar memilih mana yang harus disubstitusikan. Hintnya, saya akan berikan hint. Anggap, apa? Misalkan U akan sama dengan, saya kasih hint ya. Untuk mengerjakan soal ini tadi, U-nya harus sama dengan ini. Sin, apa tadi ya? Sin x² plus 1 pangkat 4. Bukan, bukan ini pangkat 4-nya. Pangkat 4-nya harus di x² plus 1-nya ya. Bukan di situ. Ya ampun. Bentar ya. Oke. Nah ini. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 2. Hitunglah nilai sigma berikut. Nah, kita masuk ke nilai sigma ya. Sigma dari 1 sampai 6 dari 2i². Kita ini sama, kita kerjain dua soal aja untuk menghemat waktu ya. Sigma dari i sama dengan 1 sampai 6 dari 2i² akan sama dengan 2 dikali sigma dari i sama dengan 1 hingga 6 dari i². Nah, kita masukinlah. Berarti 2 dikali berapa sigma dari i² adalah, kita masukin rumus sigma tadi. Ini dia. Nah, kita masukin ke sini. Tapi kita ganti n-nya menjadi 6. 6 dikali 6 plus 1 dikali 2 kali 6, 12 plus 1. Akan sama dengan berapa? 2 dikali 7 dikali 13. Yaitu sama dengan 14 kali 13 itu berapa? 182. Oke, kemudian soal kedua. Ini kita jawab tiga-tiganya, Deng. Karena kayaknya gak terlalu susah ya. K sama dengan 1 sampai 40 gitu ya. Dari 1/K dikurang 1/K plus 1. Nah, ini akan sama dengan, kalau kita jabarin lagi akan menjadi 1/1 kurang 1/2 tambah 1/2 kurang 1/3 tambah titik-titik. Nanti kita anggap titik-titik ini seterusnya sampai
1/40 dikurang 1/41. Akan sama dengan satu, ini akan habis ya. Ini semua, ini akan habis ke sini, habis ke berikutnya. Ini akan habis, sisalah satu dengan 1/41, sehingga satu dikurang 1/41. Akan menjadi 40/41. Kemudian soal terakhir, caranya adalah sigma dari K sama dengan satu. Nah, notasi sigma ini sebenarnya eh, paling dibutuhkan untuk soal-soal berkaitan dengan Olimpiade gitu ya. Kali K plus 4. Nah, untuk ini kita harus menggunakan kalian dulu. Ini adalah sigma dari K sama dengan satu hingga 40 dari 5K pangkat 3 plus sigma dari K sama dengan satu hingga 40 dari 20K kuadrat. Ini kita hapus dulu, clear my drawings, oke. Sehingga akan sama dengan, nah, kita hitung satu persatu pakai rumus yang tadi ya. Kita kan punya rumus untuk sigma K pangkat 3 dan K kuadrat. 5 dikali, untuk K pangkat 3 kita kan punya rumus ini ya. Gimana tadi? Ini dia. Oke. 5 dikali, nah kita masukin N-nya adalah 40 gitu ya. Karena batasnya dari 1 sampai 40. Berarti 40 dikali 41 kuadrat per 2 kuadrat ditambahkan dengan 20 dikali, kita masukin rumus yang ini, eh 40 40 plus satu, terus 80 plus satu per 6. Ini akan sama dengan 5 dikali 40 dikali 41. Berarti 40, 20 kali 41, 80, 820 kuadrat ditambahkan dengan 41 kali 20. Ya, ya. Ditambahkan dengan 20 dikali 20 kali 41 dikali 27. Ini akan sama dengan berapa? Kita kalikan ya. Tadi aku belum hitung. Ini sampai, oh sorry, sampai 10 ya. Ini harusnya 10. Ada kesalahan ya. 10, 10, 10, 10, 20, 5 dikali 55 kuadrat ditambah 20 dikali 5 dikali 11 dikali 21 bagi 3, 7. 22.285. Oke, kita akan masuk ke soal ketiga. Hitunglah g aksen x dari gx sama dengan integral x dari x ke satu untuk 1/p kuadrat plus 1 dt. Nah ini, kita kan mau cari turunannya kan? Kita tadi punya sifat ini. Ya, ingat lagi bahwa kita punya teorema yang ini ya. Turunan dari integral dari Vx Wx untuk ft dt akan sama dengan Vwx V aksen x dikurang Vwx W aksen x. Kita kerjain dulu dari yang pertama. Untuk ini kita kerjain satu soal aja ya. Integral dari integral dari eh, terus kita kasih batas dari x ke satu
dari 1 per T² plus 1 dari dt. Nah, di sini kita tentukanlah bahwa Vx-nya sama dengan X. Berarti V aksen X-nya sama dengan 1. Ya kan? Kemudian Wx kita adalah 1. Maka W aksen X kita adalah 0. Turunan dari 1 adalah 0. Turunan dari konstanta adalah 0. Gitu ya. Kemudian kita masukinlah ke dalam rumusnya itu. Turunannya akan sama dengan, nah, F berarti 1 per T² kurang T² plus 1 berarti X² plus 1 dikali dengan V aksen X, yaitu 1 dikurangi dengan 1 per Wx, berarti 1² plus 1 dikalikan dengan 0. Akan menjadi berapa? Menjadi 1 per X² plus 1. Jadi inilah turunan dari eh, integral dari X ke 1 dari 1 per T² plus 1. Gitu juga nanti untuk ngerjain soal yang kedua. Gitu ya. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Di sini semua kecuali Brian udah belajar vektor ya atau belum? Gimana Lihua, Yemima sama Joel? Atau belum masuk ya? Kalau belum masuk biar kenapa? Belum masuk. Belum masuk, Kita- Bang. Belum ya? Oke. Di sini kita akan bahas sedikit tentang vektor supaya kita supaya kalian kenal dulu apa itu vektor ya. Nanti belajar di sekolah juga lebih lebih paham lagi gitu ya. Jadi ini kurang lebih kayak konsep awalnya dulu. Nah, apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, kalau adik tahu di fisika kan ada dua jenis ya, ada besaran skalar, ada besaran vektor gitu kan. Kalau di fisika kita punya dua besaran gitu kan. Ada besaran yang hanya punya nilai, ada besaran yang punya nilai dan arah. Misalnya kecepatan, itu kan punya nilai dan arah gitu kan. Misalnya kita bilang, ada ruas garis dari titik A ke titik B. Terus kita punya sebuah vektor disebut sebagai vektor A, gitu ya. Maka kita bisa bilang bahwa ruas garis tersebut dapat dituliskan dengan vektor A akan sama dengan vektor AB, gitu ya. Nah, tapi dalam AB, vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA. Jadi hati-hati ya, karena AB gak sama dengan BA, karena itu arahnya beda gitu ya, berbeda arah. Notasi vektor ini bisa kita nyatakan dalam XY atau atas bawah, XY yang samping kayak gini, atau bisa kita nyatakan dalam basis IJK. IJK ini bisa dipakai untuk apa namanya koordinat kartesius. I menyatakan sumbu, sorry, I itu harusnya sumbu X, terus Y-nya J itu sumbu Y, terus K itu adalah sumbu Z, gitu ya. Nah, kemudian kita bahas suatu vektor, suatu vektor V, dia V1, V2, itu kita bisa pecah menjadi V1, 10, ditambah V2, 01. Artinya V1 dikali 10 itu berarti V1, 0 gitu kan. Kita tambahkan dengan V2 kali 0, 0, V2. Jumlahnya akan sama dengan V1 tambah 0 yaitu V1, V2 tambah 0 adalah V2. Nah, apa itu vektor 1, 0? Vektor 1, 0 disebut sebagai vektor I. Kalau kita punya koordinat kartesius, inilah disebut vektor I.
Ini tuh kita sebut sebagai vektor I. Karena dia bernilai satu ke kanan. Kemudian ini kita sebut sebagai vektor J. Karena dia bernilai satu ke atas. Maka V1, V2 itu bisa kita tuliskan sebagai V1I ditambah V2J. Oke. Kemudian suatu vektor A yang berawalan di titik 0,0 dan di ujung A, B, kita sebut sebagai vektor posisi dari titik A. Misalnya kita punya nih sebuah vektor, let's say kita punya vektor, vektor A itu adalah 2,3. Artinya, vektor ini akan menjadi sama dengan 2 ke kanan ditambah 3 ke atas gitu kan. 3 ke atas. Nah, vektor ini akan terletak di sini. 2,3. Tetapi, vektornya itu akan dimulai dari 0,0. Inilah disebut sebagai vektor posisi. Karena dia dimulai dari 0,0. Ini adalah vektor posisi A, yaitu 2,3. Oke, kemudian kita punya istilah vektor 0. Apa itu vektor 0? Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0. Oke, vektor panjangnya 0 dinotasikan sebagai 0 terus ada tanda panah di atas menandakan bahwa dia adalah sebuah vektor. Vektor 0 ini tidak mempunyai arah yang jelas. Kemudian kita punya namanya vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan, gitu ya. Panjangnya satu satuan. Setiap vektor kita bilang bukan vektor 0 mempunyai vektor satuan. Setiap vektor yang bukan vektor 0 mempunyai vektor satuan. Vektor satuan dari A, di mana adalah A1, A2 adalah kita bisa notasikan sebagai UA atau disebut sebagai unit vektor dari A akan sama dengan vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A atau sama dengan satu per panjang dari vektor A dikalikan dengan vektor tersebut. Nah, cara mencari vektor panjang vektor, misalnya kita punya vektornya adalah ini, A1, A2. Gimana kita cari panjang vektornya? Panjang vektor, panjang vektor dari A akan sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambahkan dengan A2 kuadrat. Kurang lebih sama kayak mencari jarak dari dua titik gitu ya. Jarak dari dua titik, kita pakai rumus Pitagoras. Oke, kemudian kita menggunakan, untuk menjumlahkan vektor, kita bisa menggunakan tiga metode. Pertama ada metode segitiga. Metode segitiga ini gini. Misalnya kita punya sebuah vektor A, arahnya ke sana. Kita punya vektor B, arahnya ke sini. Dalam metode segitiga, kita menyatukan ujung dari vektor yang pertama dengan pangkal dari vektor yang kedua. Sehingga jarak apa namanya? Jumlahnya akan menjadi eh, ujung dari pangkal dari vektor pertama ke ujung dari vektor kedua. Inilah vektor A tambah B. Kalau kita punya ini vektor A, kita punya ini vektor B. Kemudian yang kedua ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini berbeda dengan metode segitiga. Pada metode jajar genjang, kita menyatukan kedua pangkal. Kita menyatukan kedua pangkalnya. Tadi kan kita menyatukan pangkal dengan ujung. Ini kita menyatukan kedua pangkalnya, tetapi kita tarik garis lurus sepanjang, kita tarik garis lurus dari sini atasnya, sepanjang dengan ini, tetapi sejajar. Sebenarnya hampir mirip sebenarnya. Terus kita tarik sejajar dengan vektor yang kedua ke dari ujung vektor yang pertama. Maka vektor tersebut adalah pertemuan pangkal mereka ke pertemuan ujung mereka.
inilah vektor A ditambah B. Kurang lebih harusnya hasilnya sama gitu ya. Jadi kedua metode ini sebenarnya sama saja secara konsep. Nah, kemudian bagaimana kita menjumlahkan vektor secara aljabar? Kalau kita punya vektor A adalah A1, A2, kemudian kita punya vektor B adalah B1, B2, maka vektor A plus B akan sama dengan A1 ditambahkan dengan B1 dan A2 ditambahkan dengan B2 untuk di sumbu Y-nya. Kemudian untuk mengurangi sebuah vektor, kalau kita punya A kurang B, gimana caranya? Gampang. Kita tinggal ubah menjadi A plus negatif B. Jadi B, B-nya kita negatifkan. Sehingga ini akan menjadi A1 dikurang B1, terus A2 dikurang, koma A2 dikurang B2. Gitu ya. Kemudian kita punya perkalian vektor. Perkalian vektor sebenarnya ada tiga, tetapi pada dua dimensi kita hanya mengenal dua vektor aja. Kalau kita tiga dimensi nanti ada namanya perkalian apa namanya perkalian cross product. Tetapi di sini kita hanya belajar perkalian dengan skalar dan perkalian antara skalar dua vektor atau disebut sebagai dot product. Dan kita akan belajar tentang proyeksi vektor terhadap vektor lain. Perkalian vektor pada skalar. Misalkan kita punya V adalah 1A2. Maka, kalau V kita kalikan dengan suatu konstanta lain, dengan K misalnya, atau kelipatannya, maka vektor tersebut akan menjadi KA1A2. Nah, arahnya akan tetap sama, tetapi eh, besarnya akan menjadi beda. Misalnya ini vektor V. Kalau kita kalikan dengan 2, vektor 2V akan sama arahnya, tetapi panjangnya berbeda. Ini vektor 2V. Jelek kali gambarku. Oke, maka vektor 3V akan sama dengan 3 dikali vektor 32, yaitu 96. Kurang lebih sampai sini lumayan paham gak adik-adik dengan eh, vektor ini? Gimana kira-kira? Paham, Bang. Oh, oke. Kalau paham kita lanjut ya ke yang kedua, yaitu perkalian skalar atau kita sebut sebagai dot product. Kenapa disebut perkalian skalar? Karena perkalian skalar ini hanya akan menghasilkan besaran. Dia akan menghasilkan angka saja. Dia nggak punya arah. Setelah kita kalikan dengan dot product, hasil kalinya akan menjadi sebuah skalar. Kita notasikan sebagai A dot B. Dot itu titik aja gitu ya. Nah, jadi jangan beda nanti. Jadi hati-hati adik-adik. Akan berbeda hasil dari A dot B itu nggak sama dengan A cross B. Ini disebut dot product dan ada nanti satu lagi A cross B. Tetapi ini nggak kita pelajari karena ini berlaku pada vektor tiga dimensi. Ini disebut sebagai cross product. Ini hanya berlaku pada tiga dimensi. Dan ada dot product. Ini berlaku untuk n dimensi. Vektor kita terserah berapa dimensi gitu ya. Kemudian didefinisikan sebagai apa itu dot product? Dot product adalah hasil kali panjang vektor A dan B dengan kosinus sudut yang diapit oleh kedua vektor tersebut. Jadi kita misalnya punya vektor A, terus kita punya vektor B. Maka dot produknya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus alfa. Alfa adalah sudut di antara kedua vektor tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian, eh, kalau kita punya A itu adalah, vektor A itu adalah XA, YA, ZA. Terus kita punya B adalah XB, YB, dan ZB. Maka apa kita sebut sebagai dot product? Dot product adalah perkalian dari masing-masing elemen X, Y, Z antara kedua vektor tersebut. Jadi kalau kita punya A dot B, berarti XA dikali XB
ditambahkan dengan YA dikali YB, ditambahkan dengan ZA dikali ZB. Kemudian dua vektor bisa kita sebut sebagai tegak lurus jika hasil kali antara kedua vektor tersebut sama dengan nol. Kenapa? Jelas karena kosinus 90 akan sama dengan nol. Ini terjadi karena kosinus 90 akan sama dengan nol. Sehingga menyebabkan vektor tersebut saling tegak lurus. Kemudian kita akan bahas proyeksi ortogonal vektor pada vektor lain. Apa itu disebut dengan proyeksi ortogonal? Nah, kalau kita punya vektor OA misalnya, vektor OA, kita mau sejajarkan dengan vektor OB. Kita mau sejajarkan dengan vektor B. Maka, proyeksi A pada B haruslah menjadi vektor yang tegak lurus, vektor yang ditarik secara tegak lurus dari A terhadap vektor B. Sehingga inilah proyeksi dari vektor OA terhadap terhadap vektor OB, gitu ya. Atau kita bilang proyeksi vektor A terhadap vektor B harus tegak lurus dengan vektor tersebut. Nah, apa itu proyeksinya? Haruslah sama dengan, ini adalah faktor skalanya. Skalanya akan sama dengan A dot B dibagi dengan panjang dari vektor B dikuadratkan. Dikalikan dengan vektor B. Vektor B itu adalah ya vektor yang dimana eh, kita mau kita sejajarkan kemana gitu. Kita ortogonalkan ke vektor mana. Kalau kita ortogonalkan terhadap vektor B, berarti vektor B lah yang ada di sini. Tetapi kalau dia mau ke vektor A, ini berubah menjadi A, ini juga berubah menjadi A. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Jika kita punya P adalah 212, kemudian A ada di 9 negatif 62, dan B ada di 2 negatif 47, maka sudut antara PA dan PB adalah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan eh, konsep dot product. Nah, PA, apa itu vektor VA? Sorry, vektor PA akan sama dengan vektor posisi vektor posisi dari A dikurangkan dengan vektor posisi dari B, gitu ya. Jadi vektor PA akan sama dengan vektor posisi A dikurang vektor posisi P. Jadi notasi dari vektor posisi adalah huruf kecil gitu ya. Oke, vektor A-nya berapa? Vektor A-nya adalah 9, negatif 6, dan 2. Kita kurangkan dengan 2, 1, 2. Sehingga akan sama dengan 9 kurang 2 adalah 7, negatif 6 kurang 1 adalah negatif 7, dan 2 kurang 2 adalah 0. Kemudian kita punya vektor vektor PB. Akan sama dengan vektor B dikurang dengan vektor P. Berarti akan sama dengan 2 negatif 47 dikurangkan dengan 2 1 2. Nah, berarti berapa? 0, negatif 4 kurang 1, negatif 5, 7 kurang 2, 5. Kemudian kita akan cari dot produknya. Jadi menggunakan vektor ini akan sangat membantu kali dalam konsep-konsep geometri gitu ya. Kalau kita punya dua garis misalnya, kita mau cari sudut antara dua garis ini, kita bisa pakai konsep apa namanya konsep vektor untuk mengerjakannya. PA vektor PA dot vektor sorry vektor PB akan sama dengan dot produknya adalah 7 kali 0, 7 dikali 7 dikali 0 ditambahkan dengan
negatif 7 dikali negatif 5 ditambahkan dengan 0 dikali 5 akan sama dengan 35. Nah, tapi ada cara lain untuk mencari dot product. Pertama kita cari dulu panjang dari vektor PA. Berapa panjang dari vektor PA? Panjangnya adalah akar kuadrat dari 7 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kan sama dengan berapa? 7 akar 2. Kemudian kita cari panjang dari vektor PB. Panjang dari vektor PB nilainya adalah akar dari 0 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, berapa itu? 5 akar 2. Nah, dot product, dot product, ya, dot product antara PA dan PB itu sama dengan panjang dari vektor PA dikalikan dengan panjang dari vektor PB dikalikan dengan cos alfa, di mana alfa ini adalah sudut antara kedua vektor tersebut. Sekarang kita tinggal substitusi. PA dot PB adalah 35, sama dengan 7 akar 2 dikalikan dengan 5 akar 2 dikalikan dengan cos alfa. Oke, berarti cos alfa akan sama dengan 35 per 7 akar 2 kali 5 akar 2 adalah 70. Berarti 35 per 70. Atau setengah. Berarti alfa akan sama dengan 60. Oke, 60 derajat ya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Jika vektor A adalah 0, 7, dan 24, maka vektor satuan A adalah... Nah, kita tadi punya rumus vektor satuan. Ini adalah rumus dari vektor satuan. Kemana sih ini? Ke apa kapan? Tadi aku kayaknya ada kepencet sesuatu deh. Oke, harusnya di sini ya. Oke, vektor satuan dari A adalah A per panjang vektor A. Atau 1 per A dari A1, A2. Atau bisa kita bilang, kita cari dulu panjang dari vektor A berarti. Panjang dari vektor A akan sama dengan akar dari 0 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 49 ditambah 576. Akar berapa itu? Akar dari 625. Berarti sama dengan 25 gitu ya. Berarti akan sama dengan 1 per 25 dari vektor-vektor awal, yaitu 0, 7, dan 24. Berarti vektornya adalah, kita kopikan ya, 0, 7 per 25, dan 24 per 25. Oke, kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Panjang proyeksi ortogonal vektor A pada B adalah 4. Maka nilai P adalah
Oke, kita punya panjang proyeksi ortogonal. Tadi kita punya proyeksi vektor A pada B adalah ini. Kita punya C sama dengan A dot B per panjang B kuadrat dikali B dikali vektor B. Maka panjang dari vektor tersebut adalah berapa panjangnya sudah pasti skalarnya ini dikali panjang vektor B. Tapi karena kita punya vektor B kuadrat di bawah, akan menyisakan kita dengan A dot B per panjang B kuadrat, panjang B saja. Kuadratnya menjadi hilang. Nah, berapa A dot B? A dot B adalah A dot B adalah P dikali 2. 2P ditambah 2 dikali P, 2P ditambah 4 dikali 1. 4 per panjang dari B. Akar dari 4 ditambah P kuadrat ditambah 1. Ini akan sama dengan 4. Sehingga kalau kita kalikan kali silang, 4 dikali akar P kuadrat ditambah 5 akan sama dengan 4P ditambah 4. Kita pangkat 2 kan kedua sisi, 16P kuadrat ditambah 80 akan sama dengan 16P kuadrat ditambah 32P ditambah 16. Artinya 32P akan sama dengan 64 sehingga P akan sama dengan 2. Nah, kita akan masuk ke soal terakhir. Sebelum masuk soal terakhir, adik-adik bisa hidupin kamera dulu nggak? Sebelum kita menyelesaikan materi hari ini. Brian, Lihwa, dan Joel, Yemima, gimana? Apa semua bisa hidupin kamera? Oke, Lihwa udah. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa, biar aku ambil fotonya sekarang ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, fotonya udah aku ambil. Kita lanjut ke soal terakhir buat hari ini. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A sama dengan 3i minus 2j plus k pada vektor B sama dengan 2i minus j plus 4k. Nah, kita kembali lagi pakai rumus yang ini. Ini adalah rumus proyeksi ortogonal tadi ya. Nah, kita cari A dot B dulu. A dot B, A dot B akan sama dengan 3 dikali 2. 3 dikali 2 plus negatif 2 dikali negatif 1 plus 1 dikali 4. 1 dikali 4. Nah, jadi kenapa 3 dikali 2? Ini sebenarnya sama dengan vektor 3, negatif 2, 1. Ini sama dengan vektor 2, negatif 1, 4. Sehingga akan kita pasangkan masing-masing. 3 dengan 2, negatif 2 dengan negatif 1, dan 1 dengan 4. Per panjang dari vektor B. Panjang dari vektor B adalah akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini akan sama dengan, dikalikan dengan vektornya si B. Vektornya si B kita tuliskan dalam ini aja ya. Lebih enak ya dalam ini. Dikalikan dengan vektor si B. 2 negatif 1 dengan 4. Ini akan sama dengan apa? Oke, yang atas dulu. 6 tambah 2, 8 tambah 4, 12. Per akar dari 16 tambah 1, 17 tambah 4, 21. Oh, sorry, ini dikuadratin.
Ini. Oke, berarti 21 dikalikan dengan vektor yang sebelumnya. Maka akan sama dengan berapa 12 per 21, yaitu 4 per 7 dari vektor yang sebelumnya. Berarti akan sama dengan vektor 2 kali 4 per 7, 8 per 7, negatif 4 per 7, dan 16 per 7. Oke, ini adalah jawaban dari proyeksi vektor ortogonal A terhadap B. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa latihan soal tambahan. Di sini ada 6 soal. Silakan adik-adik coba masing-masing nanti kalau bisa dijawab silakan diberikan di apa di Google Classroom gitu ya. Kemudian buat adik-adik yang sudah mengumpulkan, saya sudah memberikan feedback. Silakan dibaca masing-masing untuk evaluasi yang pertama. Nah, besok saya akan berikan evaluasi yang kedua. Silakan dikerjakan dan batas waktunya. Kalau bisa yang kedua ini eh, kita bisa ngumpulinnya sampai minggu ya. Tapi kalau misalnya ada sibuk semua, nanti bisa saya perpanjang sampai hari Rabu. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya.